Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan pemirsa, kita akan coba lihat saham-saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. 4 saham pilihan yang direkomendasikan, yang pertama dari perbankan Big Cap ada BBRI, tadi pun juga sempat kita ulas, lebih ke arah trading buy pemirsa, supportnya di 4760, resisten hingga ke 5250. Akra akumulasi buy 1410 hingga 1625, sementara MDKA rekomendasinya juga sama di 2200 hingga ke 2590. Dan terakhir dari saham grup Prayogo Pangestu ada BRPT, lebih ke arah trading buy pemirsa, supportnya di 925, resisten hingga ke 1230. BBRI, Akra, MDKA, dan BRPT, lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Andri Sakarias, yang merupakan founder grup CTS Saham. Pak Andri, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, Pak. Tadi BBRI sempat juga kita ulas. Review singkat saja, Pak, untuk BBRI, trading buy di level berapa untuk BBRI dan target 5250 ini sampai kapan, Pak Andri? Ya, kalau untuk BBRI kita masih rekomend trading buy ya, karena juga didukung oleh juga sektor bank yang lainnya. Contohnya kemarin sudah break juga BPTN, hari ini BNI sudah break resist 5.125 ditambah juga dengan Bank Mandiri. Ya, kalau untuk BCA belum, karena resistnya kan 10.25. Kalau BRI belum, karena juga kita rekomend karena yang termurah, karena year to date hari ini masih minus 17% ya. Jadi yang punya megang, jadi artinya masih ada potensi upside, jadi bisa kita besok kita cicil beli ya di open. Ya bisa untuk targetnya pas 970, kalau buy wave-nya harusnya menuju ke 5250 atau minimal 5300 untuk 200 hari moving average-nya. Baik, Pak Andri, tadi BBRI Anda katakan secara year to date masih koreksi 14,59%. Sebenarnya resisten berapa yang wajib ditembus oleh BBRI ketika berupaya mencoba membalikan ini, Pak, dari tekanan secara year to date kemudian berbalik kembali ke posisi zona hijaunya secara sepanjang tahun 2024? Ya seharusnya kalau by technical harusnya kita memakainya 200 hari moving average ya. Contohnya kayak indeks kemarin kan sampai di pol average 7087 akhirnya menuju ke 6698 sama. BBRI pun sama. Setelah dari 6200 turun sampai menembus 200. Moving average-nya di 5.300, akhirnya tembus kemarin terendahnya 490. Jadi sekarang kalau BBRI untuk sustain untuk long term bullish-nya, dia harus closing di atas 5.300 gitu. Baik, di penutupan hari ini BBRI masih bergerak di 4890, tampaknya masih cukup panjang perjalanan dari BBRI untuk ke posisi 5.300-an. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua, pemirsa, ada Akra, lebih ke arah akumulasi buy. Akra akumulasi di level berapa, Pak Andri? Ya, Akra ini sebenarnya kalau selama masih di bawah 1530 ya resist. Kemarin bisa beli antara 1490 sampai 1520. Kenapa? Karena ini setelah masuk saham yang lagging ya, sama dengan kayak Medco juga lagging. Karena saham-saham, karena minyak sekarang sudah 53 dan 54 dolar per barrel ya, yang WTI atau crude oil. Jadi artinya juga trennya masih naik, tapi sahamnya ini masih lagging ya. Jadi masih tertinggal. Sementara kita lihat kemarin kan Apex sudah naik duluan, energi dan kemarin udah high juga udah naik duluan ditambah dengan Elsa. Jadi saya pikir ini masih memberikan peluang juga kalau yang melihat dari tren harga minyak yang sekarang ini lagi tinggi ya. Jadi artinya di atas 1530, jadi kita bisa cicil beli di area ini, stop loss-nya di bawah 1470. Targetnya kalau tembus di atas 1530, targetnya di sini di 1990 sampai dengan 1570 ya, 1570 200 hari moving average-nya sampai dengan ke 1610 ya untuk jangka pendek. Baik, Akra ditutup hari ini di 1520, pemirsa, menguat di 1,00%. Akumulasi buy tadi di atas 1530, target terdekatnya tadi antara 1530 dan 1520, kemudian posisi dari support yang bisa diperhatikan atau stop loss-nya ada di 1470 untuk Akra. Kita beralih ke saham pilihan ketiga, Pak Andri, MDKA. Anda juga rekomendasikan akumulasi buy. Di level berapa ideal akumulasi untuk MDKA? Ya, MDKA pun sama seperti kayak ini Akra. BRI, Akra, MDKA ini saham-saham dan BRPT ini saham-saham yang lagging. Penutupan hari ini MDKA flat di 2420.
intraday hari ini sempat ke 24.30. Pak Andri, lagi suara Anda tidak bisa kami terima di studio. Level terendah untuk MDKA hari ini 2390 pemirsa. Kemudian juga dalam sepekan terakhir MDKA sempat tertekan ke 2320. Hari ini ditutup flat, intraday tertinggi sempat ke 2440-an. Pak Andri, halo? Pak Andri bisa dengar suara saya, Pak? Tadi juga sudah disampaikan pemirsa, saham-saham pilihan yang pertama ada BBRI, lebih direkomendasikan trading buy, Akra, akumulasi buy, MDKA juga akumulasi buy pemirsa, BRPT trading buy. Kami masih mencoba untuk tersambung kembali dengan Bapak Andri Sakaria Siregar, BBRI, Akra, MDKA, dan juga ada BRPT. Ya, lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Masih ada BRPT, nanti kita akan lanjutkan. Dan masih ada beberapa pertanyaan di WhatsApp interaktif kami. Dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Andri, kita lanjutkan kembali. 4 saham pilihan yang Anda sampaikan tadi Pak, ada BBRI, Akra, MDKA. Nah, untuk BRPT belum sempat kita ulas Pak Andri. Trading buy BRPT 925 1230, range harga trading buy untuk BRPT Pak Andri. Ya, kalau BRPT juga kan sama seperti brand ya. Emang kondisinya sudah oversold, dan juga dengan grupnya juga lagi naik. Ya, jadi emang kemarin BRPT ini masih bertahan di atas 60 hari moving average ya, di 1040. Kemarin terendahnya di 1035. Jadi artinya ini memberikan peluang juga untuk BRPT untuk bisa menguat ke targetnya, MA-nya di 1150 sampai ada gap-nya di 1220. Trading buy di level berapa Pak kalau ingin entry untuk BRPT? Ya, saya pikir di area sekarang ini 1060 sampai dengan 1050, 1060 sampai 1080 ya. Closing hari ini stop loss-nya di bawah 1035. Oke, penutupan hari ini di 1080 menguat di 2,37%. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Andri, masih ada beberapa pertanyaan di WhatsApp interaktif kami. Langsung saja saya ke pertanyaan yang pertama Pak. Menanyakan saham BSBK Pak. Saya akan coba cek ini. Hari ini koreksinya sangat dalam untuk BSBK. Wulandari Bangun Laksana Tbk, dan saham ini juga mendapat perhatian khusus dari Bursa Efek Indonesia. Pertanyaan datang dari HDD Jin menanyakan BSBK Pak. Support dan resistennya direkomendasikan masuk tidak Pak? Dengan koreksi dalam hari ini dan juga dari profil risiko Pak Andri untuk BSBK. Ya, kalau BSBK ini kan saham seperti ini ya, pasti ingat ya, untuk trader-trader hati-hati untuk scalping. Karena terlihat di sini sebenarnya sudah masuk wave 5 ya. Kemarin 2 hari kemarin volumenya ekstrim. Jadi kalau ekstrim di saat dia peak itu artinya bandarnya sudah keluar. Ya, makanya volumenya sangat tinggi. Jadi artinya retail masuk tapi bandar sudah keluar. Jadi hati-hati, dan juga terlihat di sini 1 jamnya sudah divergence ya. Ya, jadi artinya makanya waktu dia bertemu 95 pullback. Ini sekarang ini belum selesai ya koreksinya. Jadi karena ini koreksi C-nya seharusnya bisa di bawah 6 berapa nih? 63 ya. Jadi kalau mau beli saya pikir mendingan dia di bawah 57 sampai di bawah 63 sampai dengan 55 ya. Kalau mau beli stop loss-nya di bawah 57. Oke, selanjutnya ada Bapak Anggiat dari Bekasi ini menanyakan saham BRIS Pak. Sudah ambil posisi di 2470. Penutupan hari ini di 2490, sudah profit tapi masih tipis. Resisten selanjutnya untuk BRIS. BRIS ini sebenarnya masuk ke koreksi 4 ya. ABC sebenarnya kalau untuk medium term sebenarnya nggak ada masalah. Jadi untuk breakout-nya resistnya di 2560. Kalau tembus akan menuju intraday gap-nya di 2680 sampai ke tertingginya 2990. Jadi sini ada pin handle ya untuk di BRIS. Jadi ikut untuk swing, jadi artinya masih bisa di atas 3000 ya untuk 1-3 bulan ke depan. Oke, di hold saja begitu ya Pak? Ya, bisa. Untuk 2470 Bapak Anggiat untuk BRIS, ada potensi ke 2560, 2680, bahkan di atas 3000-an. Lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Selanjutnya Ibu Liana dari Surabaya menanyakan saham PV Pak, PEVE, Pentavalen Tbk. Ini juga jarang dibahas dan direkomendasikan. Apakah trennya untuk minggu ini? Penutupan hari ini di 260 menguat di 8,33%. Pentavalen Tbk, PEVE, 260 Pak Andri. Ya kalau technical ini sebenarnya bagus ya, karena ini udah selesai wave koreksi ABC-nya udah selesai. Kemarin bottomnya 220, harusnya nih kalau dia break 270 berarti dia masuk wave 3. Jadi artinya akan kencang, lebih kencang lagi dari kemarin ya.
Targetnya kalau di atas 270 berarti targetnya adalah 320 sampai dengan 360. Ketiknya kan sempat 370. Jadi artinya mendingan lebih aman sih kalau belum punya mending kita beli di atas 270, tapi kalau sudah punya ya sama masih di atas 240 saya pikir masih bisa hold ya untuk PV. Oke, 260 penutupan hari ini. Sayang sekali Ibu Liana tidak menyebutkan sudah ambil posisi di level berapa. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Bapak Victor dari Malang menanyakan Telkom, Pak, mau beli. Disarankan masuk di harga berapa untuk Telkom? Ya, kalau untuk Telkom sendiri kita lihat di sini memang mana sudah tembus ya, resistnya di 3.200, jadi sebenarnya itu udah confirm ya. Jadi ini ada pola inverted soldier ya, targetnya sendiri kalau lihat di sini harusnya menuju ke 3.400 sampai 3.580 ya. 200 hari moving average-nya di 3.580. Jadi untuk medium term saya pikir ini hari ini turun operasi wajar ya, karena sudah overbought, tapi untuk jangka menengahnya ini kan masuk versi 4. Jadi Ya. kalau ada penurunan lagi ya kita tunggu dia break di atas 3.270, kalau tembus targetnya di sini 34 sampai 3.580 200. Baik. Supportnya berada di 3.090. Bapak John dari Jakarta, untuk Goto, Pak, bangkit dari Gocap bisa buy tidak? Kayaknya kembali lagi ke Gocap sepertinya untuk Goto. Singkat saja Pak Andri. Ya kalau Goto saya agak spekulatif ya, selama tidak masuk FCA ya, call option ya saya pikir masih bisa trading lah ya. Jadi resistnya sendiri untuk Goto ini kan adanya di 55 ya, di 55 tembus atau 58 ya, 58 itu di 60 hari moving average-nya. Jadi lebih aman sih kalau kita mau beli Goto sih mendingan di atas 58. Baik. Ya kan itu ada confirm demand masuk dan juga dari teknikalnya sudah bagus. Tapi kalau untuk masih 52 ini cenderungan spekulatif ya. Oke. Terakhir singkat saja Pak, Bapak Bob dari Jakarta menanyakan Antam, support dan resistennya Pak Andri. Ya kalau Antam sendiri sih sebenarnya lebih simpel ya kan, ngikutin gold ya. Goldnya sendiri kan sekarang record high ya. Ntar lagi juga akan di atas 25-20 dolar per troy ounce. Jadi artinya karena weak banget. Jadi targetnya sendiri untuk Antam ya selama masih di atas 1370 resist kemarin, dari targetnya sendiri di sini 1425 sampai dengan 1485. Baik. Bapak Bob dari Jakarta menanyakan Antam dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Waktu kita cukup terbatas, tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Andri, terima kasih juga sudah bergabung. Sehat selalu Pak. Terima kasih Mas David. Baik, terima kasih Bapak Andri Zakaria Siregar, founder grup CTA Saham. Dan sampai di sini perjumpaan kita pemirsa, dan terima kasih untuk perhatian Anda bergabung bersama kami untuk kali ini. Dan pemirsa, jangan lupa saksikan program Market Highlight yang akan tayang pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya David Satnovel, terima kasih dan sampai berjumpa kembali.